telah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Allah, rahmat dan damai sejahtera di Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih serta anak-anak yang dikasihi juga, malam hari ini kita berkumpul di base camp. Kita mengakhiri pertemuan HPP yang keempat, yang malam ini kita merencanakan aksi nyata kepedulian kepada sesama. Mungkin dalam perikop ini, dalam judul ini kita mungkin akan kita bahas lebih dalam lagi tentang aksi nyata kita untuk pertemuan keempat ini, kepedulian kita pada sesama sejauh mana manusia pada dasarnya tidak hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan orang lain dalam sebuah relasi kasih. Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia memberi teladan dalam menjalin relasi persahabatan terbuka kepada semua orang. Mengasihi, dalam tanda kutip saudara, di sini tidak hanya sebatas keluarga maupun seiman, melainkan mengasihi semua orang yang adalah sebagai sesama, sebagai ciptaan Allah yang membawa rupa dan gambar Allah. Setelah melihat dengan mata hati permasalahan yang ada di sekitar kita dan melihat segala rintangan dan tantangan yang kita hadapi, refleksi terakhir kita di masa prapaskah ini adalah mengambil keputusan untuk mengambil langkah konkret. Tekun beribadah dan berdoa, namun tidak mewujudkan imannya dengan mengasihi saudara-saudara kita yang sedang menderita, bagaikan gong yang bergemerincing dalam pertemuan tempat. Sebagai komunitas dan lingkungan, kita didorong untuk memulai langkah nyata dan berbelarasa kepada sesama dalam gerakan kepedulian transformatif. Doa pembuka kita bersama-sama. Ya Allah yang penuh belas kasih,
Kami bersyukur atas segala karunia-Mu dalam hidup kami. Kami mohon, mampukanlah kami memiliki kepedulian pada sesama yang membutuhkan dan dapat membuat keputusan yang cermat dengan tindakan nyata. Biarlah tindakan nyata ini menjadi wujud pertobatan kami, pertobatan yang memulihkan keadaan kami dan seluruh alam dicipta. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci diambil dari Lukas 10 ayat 29 sampai 30. Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kubelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara orang ketiga ini, menurut pendapatmu, menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Refleksi atau renungan kitab suci. Dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus, memperlihatkan suatu masalah yang diderita oleh seseorang yang dirampok, dianiaya, dan ditinggalkan sampai setengah mati. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang penuh belas kasih, melihat penderitaan yang dialami orang tersebut, apakah kita hanya bisa melihat saja, melewatinya dari seberang jalan tanpa melakukan tindakan apapun, seolah-olah kita tidak memiliki kepedulian kepada sesama, seperti yang dilakukan oleh imam dan orang Lewi tersebut? Ataukah kita seperti orang Samaria yang tergerak oleh belas kasihan, melihat, mencermati, melakukan tindakan nyata dengan tulus? Tindakan orang Samaria sungguh memberikan apa yang dibutuhkan sampai si penderita itu benar-benar pulih. Pernahkah terpikirkan seandainya kita yang menjadi si penderita? Pemahaman siapakah sesamaku manusia adalah tindakan bela rasa
yang membangun hubungan persahabatan, membantu dengan tulus dan tuntas, bertindak tanpa diskriminatif dalam berintegrasi dengan orang lain sebagaimana dicontohkan oleh orang Samaria. Kisah inspiratif. Ya, Iya, dibaca aja. Tuhan mau apa dengan hidupku? Mengapa hatiku selalu merasa resah ketika melihat orang menderita? Pertanyaan itulah yang terus-menerus menggelitik hidup seorang Romo Joseph. Bermula dari kunjungan rutinnya kepada para pasien kanker di beberapa rumah sakit. Romo Jo, panggilan akrabnya, bermimpi untuk mendirikan rumah singgah bagi para pasien kanker yang berobat di RSCM Jakarta Pusat. Mencari tempat tinggal sementara di Jakarta bukanlah perkara sederhana. Meski pengobatan mereka sudah dibantu oleh program BPJS, namun biaya, jarak dari rumah sakit, kemacetan kota Jakarta, pengeluaran harian untuk makan dan transportasi seolah menjadi keresahan serius bagi setiap keluarga sederhana yang berasal dari daerah ini. Air mata selalu hadir setiap mereka bercerita tentang perjuangan mereka. Belum lagi situasi keluarga mereka yang sakit, yang belum pasti keadaannya. Perjumpaan Romo Jo dengan keluarga pasien inilah yang mendorongnya membentuk sebuah komunitas Rumah Teduh Suryo di daerah Senen, Jakarta Pusat. Di tengah kesibukannya sebagai pastor dan pengajar kitab suci, Romo Jo dibantu oleh pribadi-pribadi istimewa yang punya pengalaman dan keprihatinan yang sama. Hampir semua pasien dan keluarga yang tinggal di Rumah Teduh Suryo beragama Muslim, tetapi perbedaan bukan penghalang dan penghambat. Semangat memanusiakan manusia menjadi dasar pelayanan Rumah Teduh Suryo. Komunitas ini bukan hanya berhenti dengan menyediakan gedung yang layak saja, tetapi menghadirkan wajah Allah yang penuh belas kasih dalam setiap pelayanannya. Rumah Teduh Suryo bukan tentang pelayanan seorang Romo Joseph bersama dengan teman-temannya. Rumah Teduh Suryo ini bisa bertambah ke depannya, menginspirasi umat beriman, berbela rasa, bergerak dengan semangat kasih persaudaraan lintas batas. Implementasi pastoral. Ada 3 tingkat gerakan kepedulian yang dapat kita lakukan. Gerakan kepedulian karitatif atau kunjungan sosial ke panti-panti sosial atau keluarga yang berkekurangan dan memberikan bantuan berupa dana atau material yang dibutuhkan. Gerakan kepedulian transformatif melalui proses analisis sosial, kita melakukan suatu aksi nyata untuk mendorong sesama terbebaskan dari kesulitannya dengan menyelesaikan akar masalah untuk membangun kehidupan baru yang lebih cerah atau penuh harapan.
ketiga, gerakan kepedulian advokatif. Membela sesama yang mengalami ketidakadilan atau kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang tidak adil. Komunitas dan lingkungan diharapkan selama masa pramuka yang pada tingkat transformatif melalui proses analisis sosial. Sharing aja Pak. Iya. Dinamika kelompok, kita sharing iman. Jadi kita mau mengadakan gerakan kepedulian mau kunjungan sosial panti asuhan atau kepedulian karitatif atau transformatif atau advokatif. Ini antara tiga ini ya. Ya, ini tidak lepas juga dengan pertemuan yang ketiga kemarin loh. Iya. Kemarin ketiga kan sudah bicara juga mengenai siapa yang akan kita prioritaskan untuk ditolong, apa kesulitan konkretnya, ini kan ada kan? Iya, ada. Apa yang menjadi penyebab penderitaan tersebut, kekuatan yang dimiliki oleh saudara-saudari kita itu, komunitas lingkungan. Nah, ini lingkungan kita membantu sejauh apa, sambil memperhitungkan kemampuan kita, ya. Kita mau advokatif, jelas kita karena memperhitungkan kemampuan kita jelas tidak bisa. Yang nomor 3 nggak bisa. Nomor 1, kunjungan sosial ini bisa saja, tapi ini tidak. Kalau bagi lingkungan di Cornelis 4 kemarin, kita tidak memilih ini. Jadi tidak memilih kunjungan panti sosial atau keluarga, tapi transformatif. Kita menganalisis sosial di antara kita. Iya. Ini contoh saja ya, contoh saja. Nanti untuk Cornelis 2 ya silakan. Mau seperti apa silakan. Jadi untuk analisis Cornelis 4 kemarin kita menganalisa bahwa banyak sesama kita yang membutuhkan bantuan kita karena masih banyak juga yang tidak mempunyai pekerjaan. Ya. Supaya mereka juga terbebas dari kesulitan dengan menyelesaikan masalah. Akar masalahnya mereka juga tidak punya pendidikan. Masalahnya di situ. Jadi agak sulit juga karena sama sekali nggak punya modal. Kita sendiri juga modalnya mepet. Gitu. Nah, rencananya sih kemarin saya dideketin sama setelah pertemuan ini saya dideketin sama Pak Yosep. Ya coba Pak dipikirkan yang kecil-kecil aja dulu. Nanti kita bergerak. Kalau Bapak sudah punya analisanya, nanti kita bergerak. Gitu. Iya. Nanti kita komunikasi lebih lanjut. Yang kecil-kecil dulu, semampu kita. Itu. Jadi rencananya ingin mengentaskan banyak ya. Kita melihat sendiri kemarin banyak sih orang-orang yang perlu kita bantu, terutama yang tidak punya pekerjaan. Dan di lingkungan Pak Yosep sendiri juga Pak Yosep bisa melihat itu karena banyak yang dibantu. Ini untuk Cornelis 4. Ya silakan untuk Cornelis 2 silakan. Jadi kepada siapa gerakan ini ditujukan? Kepada orang-orang yang kurang mampu, tidak punya apa-apa sama sekali. Pekerjaan tidak punya. Prasejahtera lah. Ya, gitu. Jadi target apa sejauh mana bantuan yang ingin diberikan? Ini pekerjaan. Iya. Jadi kita menciptakan pekerjaan. Apakah itu?
kita analisa, kita mencoba untuk menganalisis nanti apa wujudnya. Nanti saya akan bicara lagi dengan Pak Yosef. Ini belum ini sih. Kemarin baru bicaranya ya mengenai pekerjaan ya seperti yang pernah kita bicarakan dulu. Itu kita menciptakan pekerjaan seperti halnya apa, pelihara apa gitu. Yang jelas biayanya yang murah. Misalnya nih, kemarin saya sampaikan misalnya usaha budidaya cacing sutra atau usaha budidaya jangkrik, misalnya seperti itu. Misalnya ini, kalau cacing sutra itu modalnya cuma kolam yang bisa dialirin air yang bening. Mengenai pakan itu dari sampah, dari limbah pasar di Bukit Tiara banyak sekali limbah-limbah itu yang bisa dipungut. Nah itu nanti orang-orang kita siapa yang ngambil, kita minta izin atau kalau perlu kita kasih uang juga dengan ya yang mengelola pasar itu. Hanya itu saja, kita modalnya ini terpal sama air. Nah itu nanti tempatnya di sini. Kemarin yang diusulkan Pak Yosef tempatnya di sini karena Pak Yosef cuma ada di sini. Orang-orangnya yang di sini juga. Banyak orang-orang Timur yang perlu kita bantu. Iya. Itu saja. Baru sejauh itu. Entah nanti bentuknya pelihara apa saya nggak tahu. Nanti Pak kita komunikasi lebih lanjut. Begitu Pak Yosef kemarin. Setelah pertemuan, jadi tidak dalam pertemuan ini. Iya. Jadi ini Planningnya itu. Iya. Menganalisa dulu apa yang dibutuhkan. Iya. Modal apa yang Sepanjang hari ini kami umat-umatmu berkumpul, yang mana hari ini kami melaksanakan APP atau aksi kuasa kemampuan yang nyata, aksi nyata kami, yang mana kami sudah merencanakan semuanya. Kiranya Tuhan, kami mohon dengan tangan kasih-Mu selalu membimbing kami agar apa yang kami rencanakan dalam aksi kami ini semoga membawakan kami ke dalam kehidupan yang lebih baik dan menjadi berkat buat kami dan banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami juga berdoa ya Bapak, semoga kami semua di wilayah kami Cornelius, kami selalu saling mendukung, saling mensupport dalam kegiatan-kegiatan kami di lingkungan, agar kami pun mampu dan bisa menjadi pelayan untuk umat kami di lingkungan, agar mereka pun merasa tersentuh hatinya, mengingat bahwa kami pun mempunyai iman yang sanggup menjalankan, sanggup untuk memberikan manfaat buat banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ini Bapak Ibu, silakan. Terima kasih Bapak, pada malam hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini Bapak untuk melaksanakan APP yang keempat Bapak. Terima kasih juga pada teman-teman kami yang bisa kami bergabung Cornelius 2, baik Cornelius 4 di tempat ini Bapak. Begitu juga saudara-saudara kami yang pulang kampung Bapak, kiranya Engkau memberkati mereka Bapak. Dan begitu juga teman kami yang enggak bisa hadir pada malam hari ini dimanapun mereka berada, kiranya Engkau melindungi mereka dimanapun berada ya Bapak. Dan begitu juga kami yang ada di tempat ini Tuhan.
Semoga Engkau melindungi kami, jauhkan mara bahaya dari kami Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pribadi kami masing-masing, orang-orang di sekitar kami yang saat ini sedang sakit atau sedang mengalami musibah. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kiranya senantiasa Tuhan memberikan pertolongan agar mereka pun memperoleh kesembuhan dalam diri mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang makasih, ajarilah kami untuk dapat bermurah hati. Ajarilah kami untuk melayani-Mu sebagaimana layaknya, memberi dan tanpa memperhitungkan biayanya, berjuang dan tidak menghiraukan luka-luka seperti halnya putra-Mu sendiri, bekerja keras dan tidak mencari istirahat, bekerja keras dan tidak meminta imbalan, kecuali mengetahui bahwa kami melakukan kehendak-Mu untuk menampilkan wajah kasih-Mu sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak atas doa-doa kami yang kami persembahkan, yang kami hidupkan padamu. Doa-doa kami ini kami sempurnakan Bapak, dan akan kami satukan dalam doa yang diajarkan Putra-Mu sendiri kepada kami. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa penutup kita bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kasih-Mu menemani refleksi kami selama masa prapaskah ini. Biarlah pertobatan kami menjadi pertobatan yang sungguh menghasilkan buah-buah kebaikan. Semoga gerakan kepedulian dan aksi nyata kami dapat terwujud sehingga dapat dirasakan oleh sesama ciptaan Allah tanpa memandang etnis, ras, agama, budaya, dan perbedaan sosial lainnya. Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir dan keluarga kita serta orang yang kita doakan dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian pertemuan APP yang keempat ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita hidup dalam belas kasih dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Kita tutup dengan lagu puji. Aku dengar bisikan suara-Mu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh
jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Dua. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Terima kasih.